Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuarinda Meli Anindya. Ini video ketiga saya loh di YouTube. Nah, hari ini saya akan masih membahas tentang materi toksikologi yang berjudul Toksikologi Obat dan Penanganan Keracunan Umum. Selamat mendengarkan teman-teman. Nah, racun. Racun adalah suatu zat yang ketika tertelan, terhisap, diabsorpsi, menempel pada kulit, atau dihasilkan di dalam tubuh dalam jumlah yang relatif kecil dapat mengakibatkan cedera dari tubuh dengan adanya reaksi kimia. Racun merupakan zat yang bekerja pada tubuh secara kimiawi dan fisiologis yang dalam dosis toksik akan menyebabkan gangguan kesehatan atau mengakibatkan kematian. Nah, obat menurut Anif 1991 adalah suatu bahan atau campuran bahan yang dimaksudkan untuk digunakan dalam menentukan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Nah, obat ini dapat dikatakan sebagai obat dan dapat dikatakan juga sebagai racun. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila tepat digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila obat salah digunakan dalam pengobatan atau dengan dosis yang berlebih, maka akan menimbulkan keracunan. Dan bila dosisnya kecil, maka tidak akan memperoleh penyembuhan. Nah, kemudian ada toksisitas atau keracunan. Toksisitas atau keracunan obat adalah reaksi yang terjadi karena dosis berlebih atau penumpukan zat dalam darah akibat gangguan metabolisme atau ekskresi. Keracunan atau intoksikasi menurut WHO adalah kondisi yang mengikuti masuknya suatu zat psikoaktif yang menyebabkan gangguan kesadaran, kognisi, persepsi, afek, perilaku, fungsi, dan respon psikofisiologis. Selanjutnya, ada jenis-jenis keracunan menurut Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1995. Yang pertama itu ada menurut cara terjadinya. Nah, menurut cara terjadinya ini terdiri dari satu, self-poisoning, yaitu pada keadaan ini pasien memakan obat dengan dosis yang berlebih, tetapi dengan pengetahuan bahwa dosis ini tidak membahayakan. Pasien tidak bermaksud bunuh diri, tetapi hanya untuk mencari perhatian saja. Yang kedua, attempt suicide. Pada keadaan ini, pasien bermaksud untuk bunuh diri, bisa berakhir dengan kematian atau pasien dapat sembuh bila salah tafsir dengan dosis yang dipakai. Yang ketiga, accidental poisoning, yaitu keracunan yang merupakan kecelakaan tanpa adanya faktor kesengajaan. Yang keempat, homicidal poisoning, yaitu keracunan akibat tindakan kriminal, yaitu seseorang dengan sengaja meracuni orang lain. Nah, yang kedua yaitu ada menurut mulai waktu terjadinya. Di sini ada dua, keracunan kronik dan keracunan akut. Keracunan kronik, keracunan yang gejalanya timbul perlahan dan lama setelah pajanan. Keracunan ini diakibatkan oleh keracunan bahan-bahan kimia dalam dosis kecil tetapi terus-menerus dan efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka panjang. Misalnya, menghirup uap bensin dan senyawa hidrokarbon terklorinasi, seperti kloroform, karbon tetraklorida, dalam kadar rendah tetapi terus-menerus akan menimbulkan penyakit hati setelah beberapa tahun. Uap timbal akan menimbulkan kerusakan dalam darah. Kemudian keracunan akut. Keracunan akut biasanya terjadi mendadak setelah makan sesuatu. Gejalanya seperti sindrom penyakit muntah, diare, konvulsi, dan koma. Keracunan ini juga karena pengaruh sejumlah dosis tertentu yang akibatnya dapat dilihat atau dirasakan dalam waktu pendek. Contohnya keracunan fenol menyebabkan diare dan gas karbon oksida dapat menyebabkan hilang kesadaran atau kematian dalam waktu singkat. Nah, yang ketiga ini menurut alat tubuh yang terkena. Keracunan digolongkan berdasarkan organ yang terkena. Contohnya racun hati ada di hati, racun ginjal ada di ginjal, racun SSP atau sistem saraf pernafasan, dan racun jantung. Yang keempat itu
menurut jenis bahan kimia. Golongan zat kimia tertentu biasanya memperlihatkan sifat toksik yang sama, misalnya golongan alkohol, fenol, logam berat, dan organoklorin. Nah, selanjutnya ada saluran bahan kimia atau zat racun masuk ke dalam tubuh. Ini terjadi 5 tahap. Yang pertama melalui mulut atau tertelan, disebut juga peroral atau ingesti. Hal ini sangat jarang terjadi kecuali kita memipet bahan-bahan kimia langsung menggunakan mulut atau makan dan minum di laboratorium. Yang kedua yaitu melalui kulit. Bahan kimia yang dapat dengan mudah terserap kulit ialah anilin, nitrobenzen, dan asam sianida. Yang ketiga, melalui pernafasan atau inhalasi, seperti gas, debu, dan uap, mudah terserap lewat pernafasan dan saluran ini merupakan sebagian besar dari kasus keracunan yang terjadi. Sulfur dioksida dan klor memberikan efek setempat pada jalan pernafasan, sedangkan hidrogen sianida, karbon monoksida, hidrogen sulfida, uap timbal, dan seng akan segera masuk ke dalam darah dan terdistribusi ke seluruh organ-organ tubuh. Yang keempat, melalui suntikan atau parenteral dan injeksi. Yang kelima, melalui dubur atau vagina, atau parektal atau pervaginal. Nah, selanjutnya penata laksanaan keracunan dan overdosis. Tujuan terapi keracunan dan overdosis adalah mengawasi tanda-tanda vital, mencegah absorpsi racun lebih lanjut, mempercepat eliminasi racun, pemberian antidot spesifik, dan mencegah paparan ulang. Nah, penata laksanaan yang pertama yaitu perawatan suportif. Tujuan dari terapi suportif adalah mempertahankan homeostatis fisiologis sampai terjadi detoksifikasi lengkap dan untuk mencegah serta mengobati komplikasi sekunder seperti aspirasi, ulcus decubitus, edema otak dan paru, pneumonia, rhabdomyolisis, gagal ginjal, sepsis, dan disfungsi organ menyeluruh akibat hipoksia atau syok berkepanjangan. Penata laksanaan yang kedua yaitu terapi sistem saraf pusat. Hiperaktivitas neuromuskuler dan kejang dapat selanjutnya mengarah ke hipertermia, asidosis laktat, dan rhabdomyolisis dengan komplikasinya dan harus diterapi secara agresif. Kejang akibat stimulasi berlebihan reseptor katekolamin atau pada keracunan simpatomimetik atau halusinogen dan putus obat, atau kejang obat menurunnya aktivitas GABA atau keracunan INH, atau kejang karena reseptor glisin atau keracunan strychnine, paling baik diterapi dengan peningkatan efek GABA seperti dengan pemberian benzodiazepin dan barbiturat. Penata laksanaan yang ketiga yaitu pencegahan absorpsi racun. Pada pencegahan absorpsi racun ini ada dua. Yang pertama, dekontaminasi gastrointestinal. Perlu tidaknya dilakukan dekontaminasi gastrointestinal dan prosedur mana yang akan dipakai tergantung dari waktu sejak racun tertelan, toksisitas bahan yang telah dan akan terjadi kemudian, availabilitas, efikasi, dan kontraindikasi dari prosedur, serta beratnya keracunan dan risiko komplikasi. Yang kedua, dekontaminasi pada tempat-tempat lain. Bilasan segera dan berulang-ulang dengan air, salin, atau cairan jernih lainnya yang dapat diminum merupakan terapi inisial untuk eksposur topikal, kecuali logam alkali, kalsium oksida, dan fosfor. Penata laksanaan yang keempat yaitu percepatan eliminasi racun. Pada percepatan eliminasi racun ini ada dua. Yang pertama, karbon aktif dosis multiple. Dosis oral karbon aktif yang berulang dapat mempercepat eliminasi substansi yang sebelumnya diabsorpsi dengan cara mengikatnya dalam usus lalu diekresikan melalui empedu, disekresikan oleh sel-sel gastrointestinal atau difusi pasif ke dalam lumen usus, atau absorpsi balik atau eksorpsi enterokapiler. Yang kedua yaitu diuresis paksa dan perubahan pH urin. Diuresis dan ion trapping melalui perubahan pH urin dapat mencegah reabsorpsi renal dari racun yang mengalami ekresi oleh
filtrasi glomerulus, dan sekresi aktif tubuler. Karena membran lebih permeabel terhadap molekul yang tidak terion dibandingkan yang dapat terion. Racun-racun yang asam atau pKa rendah akan diionisasi dan terkumpul dalam urin yang basah. Sebaliknya, racun-racun yang sifatnya basah akan diionisasi dan dikumpulkan dalam urin yang asam. Penata laksanaan yang kelima yaitu teknik eliminasi lainnya. Pada teknik eliminasi lainnya ini juga ada dua. Yang pertama, pemberian antidot. Antidot bekerja berlawanan dengan efek racun dengan cara menetralisir racun atau reaksi antigen-antibodi, kelasi atau membentuk ikatan kimia, mengantagonis efek fisiologis racun atau mengaktifasi kerja sistem saraf yang berlawanan, memfasilitasi aksi kompetisi atau metabolik atau reseptor substrat. Kasus keracunan yang memerlukan antidot spesifik adalah keracunan acetaminophen, agen antikolinergik, antikoagulan, benzodiazepin, beta blocker, CCB, glikosida jantung, agen kolinergik, sianida, reaksi distonik karena induksi obat, etilen glikol, fluorida, logam berat, hidrogen sulfida, agen hipoglikemik, INH, narkotik, dan simpatomimetik. Yang kedua yaitu pencegahan paparan ulang. Orang dewasa yang pernah terpapar racun karena kecelakaan harus menaati instruksi penggunaan obat dan bahan kimia yang aman atau sesuai yang tertera pada labelnya. Pada anak-anak dan penderita overdosis yang disengaja, upaya terbaik adalah membatasi jangkauan terhadap racun, obat, bahan, dan minuman. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Sampai jumpa.